Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Indonesia Bertakwa dalam segmen Mimbar Agama Katolik. Para pemirsa, ketika kita berbicara tentang orang muda, sering kita mengatakan bahwa orang muda adalah masa depan. Para pemirsa, orang muda bukan hanya masa depan, tetapi mereka juga adalah pelaku sejarah hari ini, saat ini. Maka mereka juga penentu saat ini dan masa depan. Karena itulah Bapa Suci Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua dan secara khusus orang muda, bagaimana di dalam menghayati kehidupan ini kita menjadi peziarah dan pewarta harapan. Dan itulah tema yang akan kita renungkan bersama dengan narasumber kita, yakni Romo Paulus Kristanto. Romo Paulus Kristanto adalah Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang. Romo Paulus, terima kasih atas kehadirannya dalam segmen Mimbar Agama Katolik ini. Romo Paulus, kita bicara-bicara tentang kaum muda ini, pastikan Romo Paulus sendiri sudah banyak ya bergaul, mendampingi, bahkan juga bergumul bersama dengan orang muda. Nah, Romo Paulus mungkin bisa bercerita sedikit tentang bagaimana situasi orang muda kita saat ini. Apa yang menjadi kegembiraan mereka, apa yang menjadi juga tantangan-tantangan atau bahkan keprihatinan-keprihatinan mereka. Silakan Romo.
Baik, Romo Giman, terima kasih. Dan teman-teman muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera untuk Anda semua. Bicara orang muda, tentu kita tidak bisa mengatakan orang muda secara umum, atau mau mengatakan orang muda yang digeneralisasi. Tetapi orang muda yang dengan dinamika, dengan tantangan, kesulitan saat ini dan di sini. Maka orang muda di Palembang, orang muda di Jawa, bisa jadi berbeda dinamikanya, berbeda tantangannya. Maka bersama orang muda, mengerti dan memasuki dinamika orang muda adalah tantangan yang mesti kita hadapi bersama. Kita harus masuk di sini, saat ini, di sini bersama orang muda. Kurang lebih begitu. Baik Romo, jadi kalau kita bicara tentang orang muda, berarti kita juga harus tahu konteksnya ya. Jadi bagaimana mereka dan seterusnya itu. Nah, baik para pemirsa, maka ketika kita berbicara tentang tema orang muda, peziarah dan pewarta harapan, maka kita juga harus tahu apa yang menjadi tantangan-tantangan yang dialami oleh orang muda ini. Nah, para pemirsa tentu ada begitu banyak ya keprihatinan-keprihatinan, tetapi juga kegembiraan yang dialami oleh orang muda. Nah baik Romo, tadi Romo sudah menyampaikan bahwa ya pewartaan atau keprihatinan orang muda itu bisa berbeda-beda ya di beberapa tempat. Nah dari pengalaman Romo, setidaknya apa saja yang menjadi keprihatinan orang muda itu Romo? Baik, teman-teman muda yang terkasih, dunia digital dan juga pertumbuhan modernisasi seringkali membentuk kita, membentuk orang muda dengan dinamikanya masing-masing. Misalnya saja, kita tahu ketika ada pertumbuhan zaman yang dikedepankan atau sedang dihidupi orang yang mudah berbelanja, dinamika konsumerisme. Orang dilihat ada atau menjadi pribadi justru ketika berbelanja. Banyaknya berbelanja, seberapa banyak dia berbelanja, dan bahkan menjadi terlihat apa yang dibelanjakan. Misalnya merek bajunya apa, gaya berbajunya bagaimana, atau merek sepatunya apa, dan seterusnya. Dinamika ini seringkali membentuk orang muda justru seolah ingin mengikuti pertumbuhan zaman ini. Tetapi betapa ketika kita melihatnya lebih ke dalam, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang tersembunyi, di mana orang muda tidak masuk dalam dirinya sendiri sebagai orang muda yang beriman, sebagai orang muda yang menghayati hidupnya sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Baik Romo, ini menarik Romo ya, bahwa ketika kita berbicara tentang orang muda, maka kita juga berbicara tentang situasi apa yang dihadapi oleh orang muda saat ini. Tadi Romo sudah menyampaikan bahwa ada semacam budaya, ya tahu, budaya berbelanja yang akhirnya memunculkan budaya konsumtif, di mana orang merasa bahwa ya saya harus menjadi seperti orang lain, ya dengan mengikuti tren, entah itu merek pakaiannya apa, lalu sepatunya itu mereknya apa, dan seterusnya. Lalu para pemirsa, saya juga ingat ada salah satu ungkapan, bahkan pernyataan di mana
orang saat ini merasa bersukacita, bergembira ketika berada di dalam media sosial. Nampak ceria, ya, nampak bergembira, tetapi ada suatu kekosongan di dalam dirinya. Artinya orang tidak bisa menjadi dirinya sendiri, itu tadi yang seperti disampaikan oleh Romo Paulus Kristanto. Nah baik Romo, ini menarik sekali ya bahwa rupanya salah satu keprihatinan orang muda saat ini bahwa mereka tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Mereka terbawa oleh arus yang muncul melalui media sosial. Nah tetapi selain keprihatinan mungkin juga ada semacam kegembiraan Romo. Hal-hal yang positif yang juga mungkin dialami oleh orang muda saat ini Romo. Baik, di tengah dunia digital dan arus modernisasi zaman ini, kita juga bisa melihat kegembiraan pertumbuhan orang muda yang begitu kreatif dengan segala bentuk dan dinamikanya. Orang muda yang ingin tampil, orang muda yang dalam arti tertentu menunjukkan jati dirinya, menunjukkan hidupnya sebagai orang muda yang hidup. Namun demikian seringkali ada semacam kekosongan. Ada bentangan yang sulit untuk menggabungkan orang muda yang kreatif, orang muda yang menyala, orang muda yang hidup, tetapi seolah ada kekosongan di dalam dirinya, di mana ia adalah pribadi yang istimewa, bukan soal sekedar tampil keluar, bukan soal sekedar bisa kreatif, tetapi dalam dirinya rapuh, dalam dirinya kurang punya daya tahan yang kecil, yang katakan lemah. Nah, disinilah ada jurang pemisah itu. Baik Romo. Nah kalau kita ingat para pemirsa dan secara khusus orang-orang muda, bagaimana di dalam perkembangan media sosial, orang muda juga bisa menggunakan itu untuk sesuatu yang sangat positif. Misalnya seperti yang dialami atau dilakukan oleh seorang santo, ya orang muda, Carlo Acutis. Bagaimana dia sebagai orang muda mengembangkan media sosial untuk mewartakan tentang kegembiraan. Di mana media sosial digunakan untuk mewartakan tentang mukjizat-mukjizat Ekaristi. Nah itu salah satu kegembiraan yang bisa dilakukan oleh orang-orang muda pada zaman ini. Nah Romo, kalau kita ingat akan pesan Paus Fransiskus ya untuk Hari Orang Muda Sedunia yang ke-38. Itu sangat menarik bagaimana Paus Fransiskus itu mengambil tema bersukacitalah dalam pengharapan ya. Bersukacitalah dalam pengharapan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 12. Nah, yang Romo tangkap dari pesan Paus ini apa sebenarnya? Apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Paus kepada orang muda berkaitan dengan bersukacitalah dalam pengharapan ini Romo? Baik, teman-teman muda yang terkasih, pesan Bapak Paus Fransiskus kepada orang muda yang ke-38 dihitung dari tahun 1985. 38 berarti tahun 2023 yang lalu. Bapak Paus telah memberi semacam pandangan yang jauh ke depan menuju tahun 2025 saat ini. Tahun Yubileum, tahun pengharapan.
Maka di tahun 2023 yang lalu, Bapak Paus berpesan kepada kita soal bersukacita dalam pengharapan itu. Dan justru menjadi lebih relevan pesan Bapak Paus di tahun 2024, Hari Orang Muda ke-39. Orang yang berjalan dalam pengharapan tidak akan berjalan dengan lelah. Pesan ini mau mengarahkan kepada semua kita, orang-orang muda, menatap tahun 2025 sebagai tahun jubileum, tahun pengharapan, yakni tahun pesiarahan bagi seluruh umat beriman, bukan hanya orang tua, dewasa, anak-anak, tetapi lebih juga kepada orang-orang muda. Baik Romo, ini menarik bahwa Paus itu sudah semacam melihat ke depan tentang pengharapan, terutama untuk orang-orang muda. Nah baik Romo, kita akan membahas atau merefleksikan ini bersama. Dan sekarang kita akan break terlebih dahulu untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pemirsa, kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan dari Romo Paulus Kristanto bagaimana Paus Fransiskus dari sejak tahun 2023 sudah mengajak kepada orang-orang muda merenungkan tentang pengharapan. Dengan kata lain, bahwa Paus mengajak kepada kita semua orang muda secara khususnya bagaimana di dalam kehidupan ini kita terus menjadi peziarah pengharapan. Nah, Romo Paulus, tadi Romo sudah menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ya, mulai dari tahun 2023, 2024 untuk menuju kepada tahun 2025 ini tentang tahun pengharapan itu. Nah, dari Romo Paulus sendiri ya, dari pesan yang Paus Fransiskus sampaikan, lalu dari perjumpaan dengan orang muda dan seterusnya. Maka kalau kita mau bicara tentang peziarah pengharapan ya, orang muda sebagai peziarah pengharapan. Nah ini menurut Romo itu bagaimana hal ini bisa direnungkan oleh orang-orang muda kita saat ini? Teman-teman muda yang terkasih, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Bapak Paus kita, Paus Fransiskus. Mengapa? Betapa luar biasa Bapak Paus menangkap dinamika, menangkap zaman ini, tantangan dunia zaman ini secara khusus untuk orang muda. Dan beliau menangkap intuisi yang mendorong orang muda menemukan pengharapan, menemukan sebuah perjalanan di mana dengan menyimpulkan orang yang berjalan dalam pengharapan, berjalan tanpa lelah. Sebuah seruan kepada orang muda meneruskan perjalanannya, meneruskan dinamikanya, dan melanjutkan segala tantangan dinamika di sini sekarang ini, tetapi tanpa lelah tetap melanjutkan pesiarahan perjalanan hidup kita. Demikian, Romo. Oke, baik Romo. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, dari apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus sangat jelas bahwa di dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang dihadapi, dan itu semua bisa membuat hidup ini terasa berat, hidup ini terasa melelahkan dan seterusnya. Tetapi
bagaimana Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua untuk terus berjalan tanpa lelah. Nah Romo, tentu orang akan banyak bertanya-tanya juga mungkin ya, bahwa bagaimana bisa perjalanan ini akan terus berlangsung dan kita jalani tanpa lelah. Sedangkan kehidupan ini kan bisa saja membuat hidup kita itu merasa capek, melelahkan dan seterusnya. Kekuatan apa yang bisa kita timba Romo untuk membuat perjalanan ini tanpa lelah itu? Baik Romo. Baik, teman-teman muda yang terkasih, seruan Bapak Paus, orang yang berjalan dalam pengharapan, berjalan tanpa lelah, diinspirasi oleh perjalanan pesiarahan bangsa Israel ketika menuju tanah terjanji. Tentu ada situasi yang tidak mudah, iklim yang berubah, barangkali mengalami salju siang dan malam, panas terik, hujan. Semuanya menjadi dinamika yang sama. Dan seruan pengharapan tanah terjanji itu ada ketika bangsa Israel juga sampai di sana. Tentu dalam dinamika inilah orang muda barangkali memerlukan istirahat, memerlukan berhenti sejenak. Tetapi Bapak Paus memberi tekanan tertentu. Mari kita beristirahat, mari kita berhenti sejenak, tetapi di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Kiranya ada perbedaan ketika orang hanya berpangku tangan dalam kelelahan. Orang justru menyerah, berputus asa. Tetapi disinilah Bapak Paus berseru kepada Anda orang muda, beristirahat, berhenti sejenak bersama dan di dalam Tuhan Yesus. Oke, baik Romo, ini menarik sekali ya bagaimana Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua dalam pesiaran pengharapan ini untuk bercermin dan merefleksikan akan sejarah keselamatan. Di mana pada waktu itu dalam Perjanjian Lama ya, dalam kitab suci Perjanjian Lama dikisahkan bangsa pilihan, mereka menuju ke tanah terjanji dan tentu mereka mengalami kelelahan, kecapean dan seterusnya. Tetapi ketika orang dalam kecapean dan kelelahannya beristirahat dalam Tuhan, seperti yang Romo sampaikan tadi, maka orang itu akan terus berada di dalam pengharapan. Dia akan terus memiliki semangat di dalam menjalani kehidupannya. Nah, para pemirsa, kita juga bisa bercermin dari atau merefleksikan dari kisah dalam Perjanjian Baru, di mana perjalanan salib yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya Romo ya. Nah pada waktu itu bagaimana Yesus sendiri juga mengalami sebuah pergulatan. Bahkan ketika ia berdoa di Taman Getsemani, keringatnya tuh seperti darah. Tetapi satu hal yang kita belajar dari beliau adalah menyerahkan semuanya itu pada Tuhan. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Nah, saya rasa ini menjadi sebuah inspirasi pesiaran pengharapan untuk kita semua Romo ya. Entah itu orang muda, entah itu siapapun juga. Bahwa di dalam kelelahan ketika kita menyerahkan semuanya itu pada kehendak Allah, maka orang akan terus tetap memiliki semangat dalam pesiaran ini. Baik Romo, nah secara khusus untuk orang muda Romo ya. Orang muda ini kan sekarang kalau kita bicara orang muda seperti yang Romo sampaikan tadi, orang-orang muda sekarang ini kan juga kadang-kadang menjadi orang-orang muda yang kreatif, ceria, tetapi dari salah satu sisi juga mereka kadang-kadang menjadi orang yang tidak memiliki daya tahan, yang begitu mudah atau yang Romo bahasakan tadi rapuh ketika ada tekanan, ketika ada beban dalam kehidupan ini dan seterusnya ini Romo. Nah, Paus Fransiskus di dalam pesannya ya, di dalam pesiaran orang muda, selain tadi mengajak kepada orang untuk terus berjalan, ayo beristirahat dalam Tuhan dan seterusnya. Mungkin ada hal lain yang
disampaikan oleh Bapak Suci berkaitan dengan orang muda ini Romo, supaya mereka terus berziarah dalam pengharapan ini. Teman-teman muda yang terkasih, pastilah ada pertanyaan atau sekurangnya yang menggelitik kita. Bagaimana mau mewujud nyatakan? Bagaimana mau menginterpretasikan perjalanan pesiaran pengharapan berhadapan dengan dinamika orang muda saat ini? Bapak Paus menyerukan kepada kita, kepada orang muda, masuk dalam dinamika perjalanan pesiarahan dari turis menjadi pesiarah. Dari turis menjadi pesiarah. Ini menarik nih Romo. Ada perbedaan atau apa yang ingin dikatakan terkait sekedar menjadi turis dan menjadi seorang pesiarah. Tentu Bapak Paus tetap mengarahkan sebuah perjalanan pesiaran itu kepada tahun ini, tahun jubileum, di mana inti yang mau diwartakan adalah tahun pengharapan itu. Demikian. Oke, baik Romo. Nah ini menarik Romo. Tadi Romo mengatakan bahwa Paus itu mengajak kepada kita semua untuk merenungkan bahwa dalam pesiaran hidup ini kita berbeda ya. Dengan turis, sekaligus dengan peziarah. Nah mungkin Romo bisa menyampaikan permenungan berkaitan dengan turis dengan peziarah ini Romo. Apa bedanya begitu? Baik, teman-teman muda yang terkasih, banyak tempat-tempat inspiratif yang bisa menjadi simpul atau menimba kekuatan baru. Terlebih di tahun pengharapan, tahun jubileum ini, terbuka pintu suci Porta Santa. Baik di gereja Roma Vatikan, juga di gereja-gereja lokal, gereja di tempat kita. Juga tempat-tempat ziarah, di mana Bapak Paus mengajak kita bukan sekedar berhenti selfie, atau menunjukkan sukacita, tempat itu di mana, tempat apa itu. Tetapi sekurangnya Bapak Paus mengajak kita, di sanalah tempat bersimpuh. Di sanalah tempat untuk membenamkan diri yang dibahasakan oleh Bapak Paus. Berhenti sejenak, beristirahat bersama dan di dalam Tuhan. Kiranya pengalaman bersimpuh di tempat ziarah atau di gereja, di pintu suci, menjadi ungkapan kekuatan baru di mana kita bisa melihat Yesus sendiri yang juga pernah berkeringat darah, jatuh dan bangkit kembali, yang menunjukkan sebuah pengharapan tidak pernah mengecewakan. Oke, baik Romo. Ini menarik Romo ya. Bagaimana Paus Fransiskus mengajak kepada kita untuk melihat bahwa peziarahan dalam hidup ini berbeda dengan seorang yang seperti sedang rekreasi atau mengunjungi tempat wisata Romo ya. Nah, para pemirsa, saya ingat ungkapan yang sering menjadi ungkapan banyak orang, healing. Nah, kalau kita bicara tentang healing, itu biasanya kita hanya mengajak orang untuk rekreasi dan seterusnya. Tetapi healing yang sesungguhnya adalah ketika kita berdoa bersama dengan Tuhan. Baik para pemirsa, kita akan bersama-sama masuk ke segmen berikutnya, tetapi kita akan berhenti terlebih dahulu sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang begitu indah, di mana kita semua diajak seperti Yesus. Bahkan kita diajak untuk diri kita dibentuk dan digunakan sebagai alat Tuhan sendiri. Nah, para pemirsa, ketika kita berbicara tentang orang muda, kita tidak hanya berbicara tentang keprihatinan-keprihatinan apa yang mereka alami. Kita tidak hanya diajak untuk melihat bagaimana berziarah di dalam kehidupan ini, tetapi kita juga diajak untuk bersama-sama menjadi pewarta pengharapan. Nah, Romo, kita bersama-sama tadi sudah berbicara atau merenungkan bersama tentang pesiaran pengharapan untuk orang-orang muda. Tetapi juga Paus Fransiskus saya rasa tidak hanya mengajak orang muda untuk menjadi pesiara pengharapan, tetapi juga mengajak mereka menjadi pewarta harapan. Nah, bagaimana hal ini bisa kita renungkan bersama, Romo? Bagaimana orang muda menjadi pewarta harapan di tengah-tengah dunia saat ini? Baik, teman-teman muda yang terkasih, ada catatan penting yang barangkali juga menginspirasi kita. Dikatakan dunia sedang tidak bercanda. Dunia atau katakan cuaca, situasi kita sedang tidak bercanda. Orang muda tentu banyak mimpi-mimpi indah, cita-cita yang mulia. Tetapi tidak semua orang muda punya langkah yang mudah dan bisa jadi lelah. Justru dalam situasi dunia yang tidak bercanda ini, teman-teman muda juga tidak hanya berhenti dalam kelelahan tadi, tetapi justru melanjutkan pesiarahannya yang dari sana justru menginspirasi, mendorong, bahkan membangkitkan teman-teman muda yang lain untuk melanjutkan kehidupannya, melanjutkan pesiarahannya. Sekali lagi, tidak hanya berhenti dalam kelelahan, apalagi dalam keputusasaan, Romo. Oke, baik Romo. Nah, lalu bagaimana sebenarnya orang muda bisa menjadi pewarta, Romo ya? Kalau mereka sendiri juga bisa mereka sendiri masih berada di dalam sebuah pergulatan itu. Nah, mungkin ada hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh orang muda mereka bisa menjadi pewarta harapan tuh, Romo? Baik. Ketika Bapak Paus mengajak kita masuk dalam situasi dinamika orang muda, tentu harapannya dan intuisi Bapak Paus mendorong semua orang muda melihat masa kini dan di sini. Kita tidak lagi berbicara nanti. Kita tidak lagi berbicara belum waktunya. Tetapi teman-teman muda, Anda itu sekarang berada di sini dengan dinamika dan tantangan saat ini. Maka mari kita menemukan bahasa-bahasa sekarang ini. Bahasa-bahasa dinamika sekarang ini. Misalnya, menyala abangku. Tetapi bukan soal hanya menyala. Isinya apa menyala abangku itu? Yang dengannya mengajak teman muda tadi melanjutkan pesiarahannya sambil menginspirasi, berhenti di dalam Tuhan, dan bersama Tuhan melanjutkan perjalanan pesiarahannya, Romo. Baik Romo, jadi yang para pemirsa bahwa Paus Fransiskus sebenarnya mengajak kepada kita semua, terutama orang-orang muda, terutama di dalam dunia digital saat ini, bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang mendorong orang untuk terus membawa kebaikan, untuk berbuat baik. Begitu Romo ya. Nah, saya ingat juga dalam salah satu pesan Paus, Paus mengatakan demikian,
Bagaimana sekarang di dunia digital, orang begitu mudah untuk mengatakan kejelekan orang lain. Bagaimana orang begitu mudah untuk juga membawa berita-berita kebohongan, berita-berita yang tidak baik di dunia digital. Nah, sebagai pewarta pengharapan, justru orang muda diajak bagaimana di situasi saat ini kita menggunakan media sosial untuk mewartakan akan kebaikan. Bukan mewartakan kejelekan, tetapi mengajak orang untuk memiliki optimisme di dalam kehidupan. Bagaimana kita tidak membawa atau memberitakan keburukan-keburukan, kebohongan-kebohongan, tetapi kita justru membawa kebenaran. Nah, saya rasa ini yang mau disampaikan oleh Paus Fransiskus Romo ya. Bagaimana dengan orang muda kita diajak untuk membawa bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang menyemangati, bahasa-bahasa yang membuat orang itu hidupnya itu ayo kita berlanjut, tidak berhenti sampai di sini saja. Begitu Romo ya. Baik, teman-teman muda yang terkasih, melanjutkan dinamika konsumerisme. Sekarang dunia ditandai dengan post-truth atau yang sering dikatakan pasca kebenaran, Romo. Apa ciri-cirinya kurang lebih? Zaman ini orang dianggap ada justru ketika berbohong. Orang yang berbohong malah justru dianggap ada. Apa contoh sederhananya? Hai teman, di mana? OTW. Orang mudah mengatakan OTW, tetapi barangkali dia masih di rumah. Barangkali masih sibuk dengan dirinya. OTW sebentar lagi sampai, padahal dia masih di tempat yang jauh sana. Itu baru dalam tahap yang sangat sederhana. Belum lagi ketika kita bisa membedakan atau sulitlah membedakan bahasa berita yang benar dan berita yang hoak. Ketika kita menyadari dalam situasi sekarang ini, disinilah Bapak Paus mengajak kita untuk masuk dalam dinamika di sini dan sekarang ini untuk menemukan warta apa, bahasa-bahasa untuk orang muda apa yang relevan, yang membangkitkan, yang menyalakan, dan sehingga menjadi inspirasi melanjutkan perjalanan kepada orang muda. Demikian Romo. Oke baik Romo. Jadi para pemirsa yang terkasih, sering tanpa kita sadari bahwa bahasa-bahasa yang kita gunakan itu justru membawa orang jatuh kepada pesimisme. Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua bagaimana kita menggunakan bahasa untuk mengajak orang pada optimisme. Menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, kendati ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Nah, Romo ini sangat menarik sekali ya, karena bahasa-bahasa yang digunakan terutama di kalangan orang-orang muda dan seterusnya, ini juga bisa menjadi sebuah cerminan bagaimana di dalam kehidupan mereka, bagaimana orang menjalani hidup mereka sendiri. Nah, Romo, Paus Fransiskus juga mau mengatakan kepada kita semua untuk menjadi pewarta harapan itu dengan merenungkan tentang kejadian, kisah kejadian atau kisah penciptaan. Di mana sebenarnya orang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Orang diciptakan oleh Allah itu secitra atau segambar dengan Dia. Artinya bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia itu diciptakan semuanya itu adalah baik. Pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya yang adalah Allah itu kasih. Maka sebenarnya kita semua itu diciptakan menjadi orang yang baik, orang-orang yang dikasihi dan juga diharapkan untuk mewartakan kasih itu. Nah, saya rasa ini juga
hal-hal yang mungkin juga perlu menjadi perenungan orang muda sekarang ini Romo ya, sebagai pewarta pesiaran. Nah, baik Romo, terutama nanti kita akan bersama-sama ya mencoba untuk mengulik sedikit ya, mungkin pesan dari Paus berkaitan dengan orang muda ini. Tetapi sebelum kita masuk ke situ Romo, kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan dari Romo Paulus Kristanto, Ketua Komisi Kepemudaan Kuskupan Agung Palembang, berkaitan dengan orang muda, peziarah dan pewarta harapan. Nah, Romo Kristanto, bagaimana pada mimbar agama Katolik ini mungkin Romo bisa menyampaikan satu pesan khusus untuk orang muda berkaitan dengan tema yang kita renungkan bersama ini Romo. Baik, teman-teman muda yang terkasih, kalau kita lebih masuk dalam dinamika dan penghayatan iman kita, memang ada dua kisah penciptaan dalam kitab suci, dalam iman kita di kitab Kejadian. Benar bahwa Allah menciptakan manusia bahkan bukan hanya baik adanya. Dikatakan, baiklah Allah menciptakan manusia segambar, serupa Allah sendiri. Imago Dei. Betapa mulianya manusia. Tetapi dalam Kejadian bab 2 juga dikatakan, manusia diciptakan dari debu dan kembali kepada debu. Mau mengatakan disinilah ada ketegangan. Manusia yang mulia, manusia yang bermartabat, kodrat ilahi, tetapi sekaligus manusia yang memiliki banyak kelemahan, memiliki banyak kekurangan. Tetapi apakah kita hanya berhenti di sana? Dalam Perjanjian Baru, refleksi Santo Paulus menyebut kita sebagai ciptaan baru. Di mana ciptaan baru itu manusia sudah dalam penebusan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus sendiri yang memungkinkan kita memiliki pengharapan baru, menjadi manusia tertebus. Sekali lagi, tetap bersama dan di dalam Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana Yesus yang mengalami kesengsaraan bahkan kematian, tetapi dibangkitkan. Memungkinkan kita melihat ciptaan baru itu dalam diri kita sebagai orang beriman Katolik. Oke, baik Romo. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sangat jelas bagaimana pesan dari Romo Paulus Kristanto tadi, bahwa kita semua harus menyadari akan martabat kita sebagai ciptaan Allah yang mulia, tetapi dengan itu juga kita menyadari akan kerapuan kita. Dengan kesadaran akan martabat yang mulia, maka kita tidak akan pernah berhenti dalam mengarungi kehidupan ini, kendati hidup ini melelahkan. Kita semua adalah peziarah dan pewarta harapan. Baik para pemirsa, kita bersama-sama akan mengakhiri perjumpaan kita ini dengan doa bersama. Mari kita persatukan seluruh harapan-harapan kita, seluruh pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita ini di dalam doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami tunjukkan kepadamu, karena Engkau tak henti-hentinya mengasihi kami.
Engkau menciptakan kami baik adanya dan Engkau terus-menerus mencintai kami. Bahkan dikala kami jatuh ke dalam dosa, Engkau mengutus putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami itu. Bapa, kami sungguh menyadari akan segala kerapuan kami. Ada begitu banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Ada banyak pergumulan yang harus kami alami bersama. Ada begitu banyak beban yang harus kami tanggung. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang harus kami selesaikan. Ada begitu banyak hal yang tidak kami mengerti di dalam kehidupan kami ini. Bahkan juga kami harus berjuang di dalam membangun relasi dalam kehidupan berkeluarga, anak-anak muda bersama dengan orang tua. Namun kami percaya bahwa di dalam seluruh pergumulan hidup ini, Engkau tak pernah berhenti untuk mencintai dan memberkati kami. Maka ya Bapa, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semoga Engkau sendirilah yang menyempurnakan akan kehidupan kami ini, dan Engkau sendirilah yang menyertai dan menguatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara dan saudari dimanapun Anda berada dengan seluruh pergulatan hidup Anda senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya